Alhamdulillahilladzi qaddara fahada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Badrul yang kami hormati, alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-16. Harapan dan doa kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang kami hormati, memasuki daripada malam tanggal 16 memang dianjurkan untuk mengganti ayat. Ini mengingatkan kepada kita para jemaah sekalian dua peristiwa yang sangat besar. Yang pertama, ayat yang kita baca, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita percaya dan yakin para jamaah sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini ada peristiwa yang luar biasa, diturunkannya Al-Quranul Karim, dan yang kedua adanya malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita beruntung bagi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki daripada kitab suci. Di antara salah satu hikmah dan manfaatnya Al-Quranul Karim, Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Al-Quranul Karim? Al-Quran merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jamaah sekalian yang kami hormati, kita diingatkan dalam hidup kita ini, para jamaah sekalian yang kami hormati, tatkala Nabi, yaitu para jamaah sekalian yang kami hormati, menjelang wafat, di mana para jamaah, sahabat-sahabat dalam keadaan galau, dalam keadaan bingung, panik. Bagaimana kalau Rasulullah wafat? Kemana lagi kita akan bertanya? Kemudian para jamaah sekalian yang kami hormati, Nabi sambil terbata-bata memberikan nasihat. Taraktu bikum nasihataini natikun wasomitun. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua pusaka. Natikun, yang berbicara. Apa itu nasihat yang berbicara? Yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, wasomitun, diam. Diam itu al-maut, kematian para jamaah sekalian. Satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Quranul Karim Allah turunkan sebagai mau'izatun min rabbikum, sebagai nasihat dalam kehidupan kita, wajib kita percayai dan kita wajib jalankan. Jadi Al-Quranul Karim merupakan mau'izatun min rabbikum, satu nasihat dari Tuhan kamu. Yang kedua, Al-Quranul Karim wasyifaa'un lima fis sudur. Al-Quran merupakan obat penyakit yang ada dalam diri kita. Penyakit yang ada dalam diri kita apa nih Pak? Takabur, sombong, hasud, dengki.
Itu penyakit-penyakit yang membawa manusia masuk ke neraka. Bahaya. Nah, maka dari itu para jamaah sekalian yang kami hormati, orang menghadapi penyakit fisik bahaya, tapi belum tentu membawa masuk ke neraka. Penyakit fisik yang paling berat apa? Umpama ya, tumor, kanker. Mati, setelah mati selesai, nggak bakal dipertanyakan lagi. Bulan masuk ke neraka, digiring ke neraka lantaran tumor. Kanker, nggak ada dalam hadisnya Pak, nggak ada dalam Al-Qur'annya. Tapi manusia bisa masuk ke neraka karena penyakit hati, syirik, dengki, takabur, sombong, ujub. Itu bisa manusia penyeret manusia itu masuk ke neraka dengan sebab penyakit hati. Makanya obatin dengan Al-Qur'anul Karim. Banyak-banyak kita baca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim bukan penyakit yang ada dalam diri kita saja, Pak. Bukan penyakit yang ada dalam hati kita saja, tapi seluruh penyakit. Obat yang paling ampuh, Pak. Ada dalam satu riwayat seorang ulama besar ahli sufi, Imam Ghazali. Tatkala Imam Ghazali bertemu dengan wali Allah, dengan Nabi Allah, Nabi Khidir alaihissalam, Abil Abbas Baliyah bin Malka, bertemu. Kemudian Imam Ghazali bertanya, "Ya Nabi Allah, Nabi Khidir alaihissalam, di dalam Al-Quran katanya ada obat penyakit seluruh manusia, penyakit. Tolong tunjukkan saya mana ayatnya, ayat untuk menyembuhkan seluruh penyakit yang ada dalam diri kita, Pak." Kata Nabi Allah Khidir alaihissalam, ada. Allah sudah siapkan. Yang penting kamu yakin istiqomah dengan Al-Quran. Mana ayatnya? Ayatnya ada, pendek. Seluruh penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit apa nih? Puyeng kepala, sakit mata, dada nyesek, mules, badan pada lindung, apa? Besar kurang. Ya Pak, ini kan udah apa semua sama kita semua ini. Ada obatnya dalam Al-Quran. Mana ayatnya, wahai Nabi Allah Khidir alaihissalam? Ayatnya, wabil haqqi anjalnahu wa bihaqqi nazal. Segi kedua, baca dan dalam bangun tidur usapin. Di mana yang sakit baca, wabil haqqi anjalnahu wa bihaqqi nazal. Baca 4 kali kata Nabi Allah Khidir alaihissalam. Yakin seluruh penyakit kita akan sembuh. Oke, gimana itu ayatnya? Ada dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil, Pak. Ayatnya ayat 105. Nanti baca pulang dari sini, buka Al-Quran, baca surat Al-Isra, cari ayat 105. Wa bihaqqi anjalnahu wa bihaqqi nazal. Ini petunjuk Nabi Allah Khidir, Pak. Ini ayat luar biasa. Jadi kalau kita menghadapi penyakit, bingung, rumah sakit gak punya biaya, para jamaah sekalian ingin baca bangun tidur, apa yang kita sakit, pada peruang, pada sakit, asa kurang pencet, sambil baca wa bihaqqi anjalnahu wa bihaqqi nazal. 4 kali baca, pendek. Itu seluruh sumbernya Al-Quran di situ, seluruh obat penyakit itu. Hebat kan ya? Masya Allah, luar biasa tuh. Bu, kalau ibu punya penyakit pegal-pegal pada meriang, sakit, pada meluap, asam urat, sambil pencet tuh baca wa bihaqqi anjalnahu wa bihaqqi nazal. Segitu doang ayatnya. Wa bihaqqi anjalnahu wa bihaqqi nazal. 4 kali baca. Yakin
Apalagi kalau kita habis sholat fardu kita baca terus, bisa dia tajam tuh ilmu, nanti tajam, lebih hebat. Tapi ini asal tuh ilmu ayat itu kita baca 4 kali habis zuhur, asar, maghrib, supaya apa yang kita minta supaya segera dijabah oleh Allah Taala. Wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal. Segitu doang ayat itu. Ini ayat seorang wali sufi Imam Ghazali bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir terangkan, oh rahasianya Al-Quran, obatnya seluruh penyakit ada dalam Al-Quran. Ayatnya cuma segitu, baca wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal, baca 4 kali Pak. Oh sehat ya Pak? Oh sehat? Baca. Kalau pada kita pada sakit, pada meluang, kepala puyeng, bangun tidur, baca tuh wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal. Kalau mata kita terang membaca wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal 4 kali. Dada nyesek baca. Kaki pada meluang, baca sambil pencet, sambil urut wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal. Ini dari seorang Nabi Allah Khidir alaihissalam memberikan ilmu kepada seorang wali min auliyaillah Imam Ghazali. Para jamaah sekalian yang luar biasa. Ini rahasianya Al-Quran sebagai obat, ayatnya itu para jamaah sekalian yang terhormat. Jadi Al-Quran Allah turunkan sebagai peringatan, yang kedua sebagai obat penyakit yang ada dalam diri kita maupun dalam fisik. Al-Quran wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang mukmin. Al-Quran merupakan rahmat para jamaah sekalian yang kami hormati. Maka dari itu hidup kita kapanpun dimanapun kita baca Al-Quran, karena ini merupakan rahmat dari Allah, pantas saja Pak. Pada maghrib kita baca Al-Quran, pantas. Jam 12 malam Pak kita baca Quran, pantas. Siang hari habis zuhur kita baca Quran, pantas. Kapanpun di mana, di rumah kita baca, ya di hotel kita baca yang berbintang berapa, pantas. Dibaca di Bukit Reot bikin kali, pantas. Kenapa? Sebab Al-Quranul Karim ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau kita hidup dalam keadaan gelisah, bingung, mencekam, ambil Al-Quran, kita wudhu, kita baca Quran. Para jamaah sekalian yang kami hormati, baca akan timbul satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita minta kepada Allah Ta'ala. Saatnya sekala bulan suci Ramadan ini merupakan syahrul Ramadan, ini syahrul Quran. Perbanyak kita baca Al-Quranul Karim pada jamaah sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, satu, yang kedua malam Lailatul Qadar. Para jamaah sekalian yang kami hormati, ini ada asbabun nuzulnya. Para jamaah sekalian, tatkala Nabi dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah, memikirkan nasib umatnya. Kenapa? Nabi prediksi umat Nabi usianya pendek-pendek. Kalau Nabi aja 63 tahun. Berbeda dengan umat-umat dahulu Pak. Umat-umat dahulu usianya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 800 tahun. Pantas mereka panjang-panjang, ibadahnya rajin. Nabi, kalau kata istilah orang Gadarin, pelambangan ini, pada umurnya pendek-pendek, ya kan? Udah jarang banget sholatnya. Kadang puasa juga kagak, puasa juga jarang. Ya? Berantem mulu mau bini, berantem mulu sama anak, dosa mulu. Udah umurnya pendek, banyak dosa, kan gitu. Maka dari itu para jamaah sekalian, Nabi ini tatkala Nabi bingung menghadapi umat yang usianya pendek-pendek, para jamaah sekalian, maka turun ayat ini. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tahukah kau wahai Muhammad, apakah itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul
Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kalau kita ibadah bertepatan pada malam itu, maka nilai ibadah kita lebih utama itu daripada 83 tahun 4 bulan. Kalau kita pada malam itu sholat berjamaah, maka nilai sholat jamaah kita lebih utama sholat berjamaah 83 tahun 4 bulan. Kalau malam itu kita mengeluarkan infak sedekah, maka nilai sedekah kita lebih utama sedekah 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Kalau dalam perjalanan hidup kita nih Pak, umpama ada yang diberikan usia oleh Allah 70 tahun, umpama selama dalam hidupnya pernah sholat tarawih Ramadan dalam seumur hidupnya, umpama dapat Lailatul Qadar itu 10 kali selama dari mulai baliknya sampai wafatnya, umpamanya nih 10 kali 10 kali 83,4 berarti 834. Kalau orang itu ibadahnya bertepatan pada malam Lailatul Qadar, dapat dalam sepanjang usianya 10 kali aja, maka nilai ibadahnya 834 tahun, sama dengan orang-orang dahulu. Paham ya? Paham ya? Kalau umpama 10 kali, andai kata bapak-bapak umpama setiap tahun ini dari mulai tanggal 1 setiap sampai akhir Ramadan dapat tak Lailatul Qadar, umpama sampai 20 kali, 83 tahun kali 20, maka nilainya lebih utama daripada umat-umat dahulu Pak. Inilah salah satu kebanggaan yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu selama dalam bulan suci Ramadan, baik ya kita manfaatkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Aktivitas kegiatan termasuk berjamaah, tilawatil Quran, kita berzikir, kita berselawat, kita bertasbih, semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita dianjurkan para jamaah sekalian menjelang daripada 10 akhir Ramadan, sekurang-kurangnya dari mulai tanggal 21, 23, 25, 27, 29, isi kita berfokus isi untuk menikmati bulan suci Ramadan. Kita yakin dengan berkahnya bulan Ramadan, amal ibadah kita nanti akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata selama dalam perjalanan hidup kita dapat 10 kali aja, maka nilainya itu 834 tahun amal ibadah. Masya Allah, luar biasa. Sama, bahkan melebihi daripada umat-umat dahulu para jamaah sekalian. Maka dari itu malam ini ganti ayat mengingatkan kepada kita para jamaah sekalian. Satu, turunnya Al-Quran. Yang kedua, adanya Lailatul Qadar memberikan satu acuan semangat kita. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga, kita isi dengan pendekatan diri dan kenikmatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.